Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Putri dengan NIM 612021300265 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Primagraha, kelas RA6 semester 3. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah teori ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAN, CPLM, CIB. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat materi-materi yang telah dipelajari selama satu semester ini. Materi yang akan saya bahas ada 11, yaitu yang pertama ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, kemudian yang kedua perkembangan teori ekonomi, yang ketiga elastisitas permintaan dan penawaran, kemudian yang keempat teori biaya dan penerimaan, kemudian berikutnya yang kelima teori produksi dan kegiatan perusahaan, dan yang keenam struktur pasar, kemudian yang ketujuh pendapatan nasional, yang kedelapan persaingan monopolistis, dan yang kesembilan pasar bebas dan kebijakan pemerintah, kemudian yang kesepuluh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, yang terakhir atau yang ke-11 yaitu perekonomian terbuka. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang berfokus pada bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi kelangkaan sumber daya. Sumber daya yang terbatas seperti bahan baku, waktu, tenaga kerja harus dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu, ilmu ekonomi hadir untuk memberikan panduan dalam mengalokasikan sumber daya ini secara bijak. Secara umum, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan organisasi seperti rumah tangga dan perusahaan dalam menentukan konsumsi, produksi, serta distribusi barang dan jasa. Sebagai contoh, analisis harga suatu produk atau kebijakan promosi pada toko retail adalah bagian dari studi ekonomi mikro. Di sisi lain, ekonomi makro membahas isu-isu ekonomi dalam skala lebih besar, seperti tingkat inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fenomena seperti resesi ekonomi global atau kebijakan moneter yang dikeluarkan bank sentral untuk mengontrol yang beredar adalah bagian dari pembahasan ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro mencakup tiga aspek utama. Yang pertama, produksi, yaitu bagaimana barang dan jasa diciptakan menggunakan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Yang kedua, distribusi, yaitu proses pendistribusian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi ini mencakup peran perantara seperti distributor, pengecer, hingga transportasi. Kemudian yang ketiga, konsumsi, yaitu tahap akhir di mana barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik individu maupun kolektif. Keseluruhan aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi dalam masyarakat. Dengan memahami ilmu ekonomi, individu dan organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk mencapai efisiensi dan kesejahteraan. Baik, selanjutnya materi yang kedua tentang perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi adalah refleksi dari perubahan zaman dan kebutuhan manusia dalam menghadapi tantangan ekonomi. Teori ekonomi pertama kali berkembang pada abad ke-18 dengan hadirnya teori klasik oleh Adam Smith dalam bukunya The World of Nations. Adam Smith mengemukakan bahwa mekanisme pasar bebas dan invisible hand dapat menciptakan keseimbangan tanpa intervensi pemerintah. Pemikiran ini menjadi dasar kapitalisme modern. Pada abad ke-19 lahir teori neoklasik yang menitikberatkan pada analisis matematis dan konsep utilitas marginal. Pendekatan ini lebih menekankan pada bagian individu bertindak rasional dalam memaksimalkan kepuasan dan keuntungan mereka.
Namun, teori klasik dan neoklasik mulai dipertanyakan saat terjadi depresi besar pada tahun 1930-an. John Maynard Keynes kemudian memperkenalkan teori Keynesian yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk mengatasi pengangguran dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Di era modern, teori ekonomi semakin berkembang dengan munculnya pendekatan baru seperti teori ekonomi institusional yang menyoroti peran lembaga sosial dan politik dalam membentuk keputusan ekonomi. Selain itu, globalisasi dan revolusi teknologi telah melahirkan teori ekonomi digital yang membahas pengaruh platform digital, e-commerce, dan mata uang kripto dalam perekonomian global. Perkembangan teori ekonomi ini menunjukkan bahwa ilmu ekonomi terus beradaptasi untuk menjawab tantangan yang berkembang di setiap era. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah konsep yang mengukur sejauh mana perubahan dalam variabel tertentu, seperti harga, mempengaruhi variabel lainnya, seperti permintaan atau penawaran. Elastisitas permintaan adalah ukuran respon permintaan terhadap perubahan harga barang atau jasa. Jika permintaan suatu barang elastis, maka sedikit perubahan harga akan berdampak besar pada jumlah yang diminta. Contohnya adalah barang-barang mewah seperti perhiasan yang permintaannya sangat sensitif terhadap perubahan harga. Sebaliknya, barang kebutuhan pokok seperti beras atau gula memiliki permintaan yang inelastis karena konsumen tetap membelinya meskipun harga naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan meliputi: yang pertama, tersedia tidaknya barang substitusi. Jika banyak barang pengganti, elastisitas permintaan cenderung lebih tinggi. Kemudian yang kedua, proporsi pendapatan yang digunakan. Barang mahal cenderung memiliki elastisitas permintaan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, waktu penyesuaian. Dalam jangka panjang, permintaan cenderung lebih elastis karena konsumen memiliki banyak waktu untuk menyesuaikan kebiasaan belanja mereka. Sementara itu, elastisitas penawaran mengukur sejauh mana produsen merespon perubahan harga dengan menambah atau mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Penawaran elastis jika produsen dapat dengan mudah menyesuaikan produksi seperti pada industri manufaktur. Sebaliknya, penawaran cenderung inelastis dalam sektor-sektor seperti pertanian, di mana produksi tergantung pada musim. Kemudian materi yang keempat yaitu teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan merupakan dasar penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Biaya produksi meliputi yang pertama biaya tetap, seperti sewa gedung yang tidak berubah meskipun produksi meningkat. Yang kedua, biaya variabel seperti bahan baku yang berubah sesuai jumlah produksi. Kemudian yang ketiga, biaya total, yaitu gabungan biaya tetap dan variabel. Dan yang keempat yaitu biaya marginal, tambahan biaya untuk memproduksi satu unit barang. Pemahaman tentang biaya ini membantu perusahaan merencanakan anggaran, mengelola sumber daya secara efisien, dan menetapkan harga yang tepat agar tetap kompetitif di pasar. Sementara itu, teori penerimaan mengukur pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Penerimaan total dihitung dari harga barang dikalikan jumlah barang terjual, sedangkan penerimaan rata-rata menunjukkan pendapatan per unit. Penerimaan marginal adalah tambahan pendapatan dari penjualan satu unit tambahan barang dan menjadi dasar untuk menentukan skala produksi optimal. Untuk mencapai laba maksimal, perusahaan harus memastikan bahwa penerimaan marginal lebih besar dari biaya marginal. Selain itu, analisis menyeluruh terhadap biaya dan penerimaan memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar, mempertahankan efisiensi, dan menciptakan fondasi keuangan yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Oke, selanjutnya materi yang kelima membahas tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Produksi adalah proses mengubah input seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi menjadi output yang memiliki nilai tambah. Proses ini tidak hanya mencakup kegiatan fisik, tetapi juga perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan dengan tujuan mengukur efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi menjadi kunci keberhasilan produksi di mana perusahaan harus mampu menghasilkan output maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan teknologi modern, inovasi dalam metode kerja, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Selain itu, perusahaan perlu memahami faktor produksi yang mempengaruhi keberhasilan seperti kualitas tenaga kerja, akses terhadap bahan baku berkualitas, dan investasi modal yang memadai. Namun, produksi juga menghadapi sejumlah tantangan seperti kenaikan biaya produksi akibat harga bahan baku yang fluktuatif, perubahan regulasi pemerintah yang bisa mempengaruhi operasional perusahaan, dan persaingan pasar yang semakin ketat. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu fleksibel dalam strategi, seperti melakukan diversifikasi produk, memperkuat rantai pasok, dan menerapkan sistem produksi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi tuntutan konsumen modern. Tujuan utama produksi meliputi memenuhi kebutuhan konsumen, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan pengelolaan yang baik, kegiatan produksi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Oke, selanjutnya materi yang keenam yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah sistem pengaturan interaksi antara penjual dan pembeli dalam sebuah pasar yang ditentukan oleh jumlah pelaku pasar, sifat produk, dan tingkat persaingan. Ada beberapa jenis struktur pasar utama, yaitu yang pertama persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dengan produk homogen. Tidak ada pelaku yang mampu mengendalikan harga karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Contohnya adalah pasar hasil pertanian seperti beras atau gandum. Kemudian yang kedua, pasar monopoli, di mana hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Penjual ini memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga dan jumlah barang yang dijual. Contohnya adalah perusahaan listrik yang biasanya berstatus monopolistik di suatu wilayah. Kemudian yang ketiga, pasar monopolistik, yaitu pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk serupa namun tidak identik. Diferensiasi produk menjadi ciri khas utama, seperti pada pasar produk kecantikan dan makanan cepat saji. Kemudian yang keempat, pasar oligopoli, di mana hanya beberapa pemain besar yang mendominasi pasar. Dalam struktur ini, perubahan strategi satu perusahaan dapat memengaruhi pesaing lain, seperti yang terjadi di industri otomotif atau telekomunikasi. Struktur pasar memengaruhi strategi perusahaan, termasuk dalam penetapan harga, pemasaran, dan inovasi produk. Dalam konteks ekonomi makro, analisis struktur pasar membantu memahami bagaimana distribusi kekayaan dan efisiensi sumber daya terjadi di masyarakat. Oke, selanjutnya materi yang ketujuh yaitu tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Konsep ini penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan efektivitas kebijakan pemerintah. Pendapatan nasional juga mencerminkan daya saing suatu negara di tingkat global. Ada 3 pendekatan utama untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu yang pertama pendekatan produksi, yang menjumlahkan semua nilai tambah dari setiap sektor ekonomi seperti sektor primer, yaitu pertanian atau perikanan, dan sektor sekunder, yaitu industri dan manufaktur.
dan juga sektor tersier yaitu jasa atau perdagangan. Kemudian yang kedua, pendekatan pendapatan yang menghitung total pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi, termasuk upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan perusahaan. Kemudian yang ketiga, pendekatan pengeluaran yang menjumlahkan total konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta nilai ekspor dikurangi impor. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nasional meliputi tingkat produktivitas tenaga kerja, tingkat investasi domestik maupun asing, efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, serta aktivitas perdagangan internasional. Selain itu, stabilitas politik dan kondisi infrastruktur juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan nasional. Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator kinerja ekonomi suatu negara melalui ukuran seperti produk domestik bruto atau PDB yang menghitung output yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara, dan produk nasional bruto atau PNB yang mencakup output oleh warga negara tersebut di dalam dan luar negeri. Dengan analisis yang baik terhadap pendapatan nasional, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya materi yang ke-8 yaitu tentang persaingan monopolitis. Persaingan monopolitis adalah jenis pasar di mana banyak perusahaan menjual produk yang serupa tetapi tidak identik, dengan diferensiasi berdasarkan merek, kualitas, desain, atau fitur unik lainnya. Contoh nyatanya dapat ditemukan pada industri makanan cepat saji, kosmetik, atau pakaian, di mana setiap perusahaan menawarkan produk dengan ciri khas tertentu untuk menarik konsumen. Misalnya restoran cepat saji seperti McDonald's dan Burger King bersaing dengan menu serupa tetapi memiliki cita rasa, harga, dan konsep pemasaran yang berbeda. Salah satu keunggulan utama dari pasar ini adalah memberikan variasi pilihan bagi konsumen. Hal ini mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk karena setiap perusahaan berlomba menciptakan sesuatu yang baru dan lebih menarik. Namun, pasar monopolitis juga memiliki kelemahan seperti biaya produksi dan pemasaran yang lebih tinggi akibat upaya perusahaan untuk mempertahankan identitas uniknya. Misalnya, pengeluaran untuk iklan atau riset pengembangan produk menjadi komponen penting dalam biaya operasional. Dalam pasar ini, strategi pemasaran menjadi kunci keberhasilan. Perusahaan perlu memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, menciptakan citra merek yang kuat, serta menawarkan nilai tambah melalui inovasi produk atau layanan. Branding, promosi, dan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan merupakan alat yang sering digunakan untuk memenangkan persaingan. Perusahaan yang dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan terus beradaptasi terhadap perubahan selera pasar cenderung lebih sukses dalam pasar monopolitis ini. Meskipun ada persaingan, pasar monopolitis tidak sepenuhnya efisien karena sumber daya terkadang tidak digunakan secara optimal. Namun, dengan pendekatan strategis yang tepat, perusahaan dapat menciptakan keseimbangan antara menjaga keunikan produk dan mencapai efisiensi operasional untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Oke, selanjutnya yaitu materi yang ke-9 tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang mengandalkan mekanisme permintaan dan penawaran untuk menentukan produksi, distribusi, dan harga barang serta jasa tanpa campur tangan langsung pemerintah. Dalam pasar bebas, pelaku usaha memiliki kebebasan untuk berinovasi, bersaing, dan menentukan strategi bisnis mereka. Hal ini mendorong efisiensi ekonomi, menciptakan inovasi, dan memberikan konsumen berbagai pilihan produk dengan harga yang kompetitif.
Namun, pasar bebas juga memiliki kelemahan seperti potensi munculnya monopoli, ketimpangan pendapatan, eksploitasi sumber daya alam, dan kerentanan terhadap fluktuasi pasar global. Untuk itu, pemerintah tetap berperan dalam menjaga stabilitas dan keadilan pasar melalui kebijakan regulasi, subsidi pajak, dan kontrol terhadap sektor-sektor strategis. Misalnya, pemerintah dapat mengatur harga dasar pada barang kebutuhan pokok untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang berlebihan. Dalam perdagangan internasional, prinsip pasar bebas dikelola oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang bertujuan untuk mendorong perdagangan global tanpa hambatan seperti tarif atau kuota impor. Namun, banyak negara masih menerapkan kebijakan proteksionisme seperti tarif dan subsidi domestik untuk melindungi industri lokal dari persaingan yang tidak sehat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dengan perpaduan yang tepat antara prinsip pasar bebas dan kebijakan pemerintah, diharapkan tercipta keseimbangan antara efisiensi pasar dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertugas untuk memastikan bahwa manfaat pasar bebas dirasakan secara luas tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan lingkungan. Oke, selanjutnya materi yang ke-10 yaitu tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah dua instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian. Kebijakan fiskal adalah pengelolaan anggaran negara melalui pengaturan pendapatan atau pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif, yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, atau kontraktif, yaitu mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi. Kemudian kebijakan moneter adalah pengelolaan jumlah uang beredar dalam perekonomian melalui instrumen seperti suku bunga, cadangan wajib, dan operasi pasar terbuka. Bank sentral memainkan peran utama dalam kebijakan moneter dengan tujuan menjaga stabilitas harga, mengontrol inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua kebijakan ini saling melengkapi. Misalnya, saat pemerintah meningkatkan belanja publik melalui kebijakan fiskal ekspansif, bank sentral dapat menyesuaikan suku bunga untuk mengimbangi dampaknya terhadap inflasi. Tantangan utama adalah menyelaraskan kedua kebijakan ini agar menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Oke, selanjutnya materi yang ke-11 atau yang terakhir yaitu tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain tanpa hambatan signifikan. Dalam perekonomian terbuka, barang, jasa, modal, dan tenaga kerja dapat bergerak bebas melintasi batas negara. Manfaat utama perekonomian terbuka meliputi yang pertama, diversifikasi ekonomi yang memungkinkan negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Kemudian yang kedua, peningkatan efisiensi karena produsen bersaing di pasar internasional dan mendorong penggunaan sumber daya secara optimal. Yang ketiga, akses teknologi dan investasi asing yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Namun, perekonomian terbuka juga menghadirkan tantangan seperti ketergantungan pada pasar global, persaingan dengan negara maju, dan resiko terhadap stabilitas ekonomi domestik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan perdagangan yang seimbang, seperti menjaga neraca perdagangan yang sehat, melindungi industri strategis, dan memastikan inklusi sosial dalam manfaat globalisasi. Dalam era globalisasi, perekonomian terbuka semakin penting untuk memperkuat hubungan antara negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, semua materi telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.